Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur mana senantiasa kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita ya, terutama nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib kita ya, seperti perkuliahan mungkin atau yang lain-lainnya. Tanpa adanya sehat tentu semua itu nothing ya. Karena sehat itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Tentunya tidak hanya sekedar kita syukuri, tetapi harus kita jaga supaya badan kita tetap sehat ya. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini ya, kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Sebetulnya ini masih dalam satu proses ya, ini tahap metabolisme karbohidrat. Tapi karena prosesnya itu lumayan panjang, jadi saya buat 2 part ya, jadi part 1 dan part 2. Nah, part 1 kita sudah membahas berkenaan dengan tahap pertama ya, dari proses metabolisme karbohidrat. Ini mengingatkan ya, supaya kalian tidak lupa bahwasanya kita untuk mendapatkan energi di dalam setiap asupan yang kita makan, tentunya itu bukan sesuatu yang instan ya. Kita makan apa kemudian nanti langsung diserap, itu tidak bisa. Misal kita makan nasi langsung diserap, itu nggak bisa. Makanya ada tahap atau proses pencernaan yang itu nanti akan mengubah terlebih dahulu ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan dan sudah bersama-sama kita belajar ya, ada metabolisme yang jenisnya itu adalah mengubah dari yang ukurannya besar menjadi kecil. Nah, ini yang berarti bagian ini. Atau yang sebaliknya, merombak dari sesuatu yang ukurannya besar menjadi kecil atau menyusun dari ukurannya kecil menjadi besar. Ya, ini dalam hal ini memang harus saling melengkapi di dalam tubuh kita. Ada yang menghasilkan energi, ada yang memanfaatkan energi. Jadi tidak semuanya menghasilkan energi dan tidak semuanya memanfaatkan energi. Ya. Jadi tahap yang pertama dalam metabolisme karbohidrat yang sifatnya adalah aerob, karena jelas-jelas yang membutuhkan adanya ketersediaan oksigen ya ini adalah glikolisis. Sebetulnya yang membedakan untuk tahap aerob dengan yang anaerob itu bukan terletak pada glikolisisnya. Karena kedua-duanya itu mengalami tahap ini. Ya, tahap terjadinya proses glikolisis ya. Tetapi nanti di tahap yang kedua, di part yang kedua yang akan kita diskusikan, nah baru ini bedanya. Jadi kalau aerob itu akan masuk ke tahap siklus Krebs dan transport elektron. Sedangkan kalau yang anaerob itu tidak. Makanya energinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang aerob. Oke, mengingatkan kembali, apa itu glikolisis? Glikolisis sudah dijelaskan juga ya di awal itu dengan perwakilan dari mahasiswa yang ikut menjawab. Jadi merupakan tahap pertama dari tahap respirasi aerob ya, yang itu terjadi di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu di mana? Di dalam sel. Berarti sudah bisa kita simpulkan sel itu menjadi bagian terkecil yang memang menentukan kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa adanya sel maka tidak akan terjadi kehidupan. Oleh karena itu sel itu jangan diremehkan karena kecilnya, tetapi karena perannya, sifatnya yang hidup, yang terus melakukan proses aktivitas ya, yang mengatur segala seluk-beluk yang dibutuhkan oleh manusia kalau objeknya adalah manusia ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada tahap ini? Tahap ini itu akan mengubah glukosa. Jadi glukosa itu kan dihasilkan pada saat kita menerima asupan karbohidrat ya. Karbohidrat harus dirubah dulu menjadi glukosa. Tentunya dengan bantuan enzim pencernaan yang ada di rongga mulut ya. Jadi akan mengubah molekul glukosa yang nantinya akan diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana. Ya, jadi bukan glukosa itulah yang nantinya akan diserap langsung, tapi akan diubah dulu
dalam bentuk energi tentunya, baru bisa kita gunakan. Ya. Nah, hasil penguraian dari glikolisis ini ya, yang itu nanti awalnya glukosa menjadi bagian yang lebih kecil, apa saja yang dihasilkan? Yang jelas yang pertama adalah ATP. ATP itu adalah bentuk dari energi. Apa jumlahnya? Ada 2 ATP. Kemudian juga asam pirufat yang nantinya akan diteruskan ke tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Ya, meskipun nanti ada reaksi antara ya atau yang kita kenal sebagai dekarboksilasi oksidatif gitu. Nah, kemudian asam pirufat apalagi ada NADH. Apa itu NADH? Nah, nanti kita akan belajar di part yang kedua. Ya, jadi yang jelas kalian harus paham dulu ya bahwa dengan adanya glikolisis akhirnya kita bisa mendapatkan molekul-molekul yang tadi disebutkan ATP, asam pirufat dan NADH. Ya, ini adalah tahap yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ya. Tahap berikutnya adalah siklus Krebs. Ya, jadi tahap siklus Krebs itu merupakan siklus ya. Jadi dia bentuknya kayak circle gitu ya, melingkar. Jadi nanti silakan di antara kalian ada yang bisa menjelaskan ya siklus Krebs itu pengertiannya apa, kemudian tempat terjadinya di mana ya, kemudian asetil CoA yang digunakan itu berasal dari reaksi apa. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan apa yang dihasilkan glikolisis, jadi harus dibentuk dulu itu ya, asam pirufat itu tadi yang dihasilkan menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA yang digunakan dalam siklus Krebs itu kan tetap berasal dari tahap sebelumnya tuh, yaitu tahap apa? Nah, itu ya. Jadi silakan di sini siapa yang akan menjelaskan ya untuk tahap siklus Krebs ya. Jadi pengertiannya apa, tempat terjadinya di mana, kemudian asetil CoA yang digunakan itu berasal dari reaksi apa. Oke, baru nanti kita belajar per tahap-tahapnya. Oke, yang sudah raise hand di sini ada Vivi. Silakan Vivi. Baik, Ibu. Jadi siklus Krebs merupakan reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Tempat terjadi Ya, kok mandek? Terlempar ya? Oke. Silakan bisa digantikan yang lain dulu. Desak Made, silakan. Putu Sukma. Teresia. Nah, ini kok pada nggak nyangkut semua? Gimana ini? Baik, Bu. Putu yang lanjutin aja, Bu. Siapa yang menjawab? Putu, Bu. Ya, silakan Putu. Baik, tahap siklus Krebs adalah reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Sudah, Ibu. Nah, ini masing-masingnya pengertiannya, kemudian apa tempat terjadinya di mana. Ini sesuai dengan pertanyaan yang ada pada layar ya.
Jadi siklus Krebs itu pengertiannya apa, tempat terjadinya di mana, asetil CoA yang digunakan itu berasal dari apa gitu. Kalau siklus Krebs coba diulangi lagi tadi pengertiannya apa? Siklus Krebs itu reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat, Bu. Oke, tempat terjadinya di mana? Siklus Krebs itu tempat terjadinya berlangsung di dalam matriks mitokondria secara anaerob dikatalis oleh enzim-enzim antara lain sitrat sintetase dan dehidrogenase, Bu. Kemudian asetil CoA yang digunakan berasal dari reaksi apa? Ya, satu lagi. Asetil yang digunakan berasal dari reaksi yang lain mungkin bisa membantu. Dari reaksi perantara dekarboksilat oksidatif, Bu. Oke, dari perantara dekarboksilasi oksidatif. Tadi Vivi mau menjawab lagi. Udah dijawab tuh, Bu. Maaf tadi terpental. Oke, nggak apa-apa, dijawab lagi aja. Biar ada dua. Siklus Krebs merupakan reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Reaksi ini terjadi di matrik mitokondria dengan asetil CoA yang digunakan berasal dari reaksi perantara dekarboksilat oksidatif sebelumnya dari glikolisis yang reaksi ini menjadi asetil koenzim atau asetil CoA sebelum masuk ke siklus Krebs. Cukup, Bu. Baik, kita simak bersama-sama ya untuk hasil reviewnya dari setiap jawaban yang sudah disampaikan. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan lagi di sini ya. Apa itu reaksi dekarboksilasi oksidatif ya dalam metabolisme karbohidrat? Oke, tadi yang belum kebagian siapa ini? Oke, Widi ya, silakan. Baik, Ibu. Reaksi dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom C3, 3 karbon menjadi senyawa baru yang beratom C2, yaitu asetil koenzim atau asetil CoA, di mana prosesnya itu dimulai dari asam pirufat yang diubah menjadi asetil CoA dengan membutuhkan koenzim yang nantinya diubah menjadi CO2 dan NAD+ untuk menghasilkan NADH. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita review ya dari setiap jawaban yang tadi disampaikan ya. Untuk tahap glikolisis sudah clear ya, tapi bukan berhenti sampai di situ. Jadi hasil dari glikolisis yang berupa asam pirufat itu nantinya akan dilanjutkan ke tahap untuk ke siklus Krebs ya. Jadi sebelum masuk ke siklus Krebs itu ada tahap perubahan terlebih dahulu atau kita kenal sebagai tahap perantara. Namun di sini hanya merubah bahan saja, tapi tidak menghasilkan ATP. Ya, apa yang dirubah? Hasil dari glikolisis, yaitu asam pirufat. Menjadi apa? Menjadi asetil CoA. Karena asam pirufat tidak akan bisa langsung masuk ke siklus Krebs kalau belum diubah menjadi asetil CoA.
atau koenzim A. Makanya pengertiannya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi ya yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C ya menjadi senyawa yang lain yang itu atom C-nya berkurang ya, 1 menjadi 2 gitu ya, yang kita kenal sebagai asetil koenzim A. Jadi yang awalnya beratom 3 menjadi beratom 2. Namanya pun juga berubah. Tidak lagi asam pirufat, tetapi menjadi asetil CoA. Jadi perubahan inilah yang penting sekali. Sehingga tidak bisa langsung antara asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis langsung masuk ke siklus Krebs. Tidak bisa. Jadi harus diubah dulu menjadi bentuk yang lain, ya ini asetil CoA. Baru asetil CoA itu nanti akan diteruskan ke tahap siklus Krebs. Ya. Nah, kemudian kita lihat siklus Krebs itu apa sih? Kenapa dikatakan siklus kan begitu ya? Nah, karena dikatakan siklus, kita lihat ya. Jadi siklusnya itu dia berlanjut seperti ini dan akan kembali ke titik awal, ya. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, siklus Krebs itu apa? Ini adalah reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat. Jadi dari asetil CoA ya dengan asam oksaloasetat ya untuk nantinya membentuk asam sitrat. Jadi hasilnya itu nanti adalah asam sitrat dari siklus Krebs itu. Namun tidak sesimpel itu tentunya. Coba kalian lihat ya. Dari asetil CoA yang awalnya 2C, ya atasnya kan 3C tadi ya. 3C itu adalah asam pirofat menjadi asetil CoA 2C, lalu menjadi 6C ya. Kemudian menjadi 6C, 6C sitrat dan 6C isositrat ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2. Kemudian ada tahap 3 ya. Jadi 5C, 4C ya dan seterusnya sampai ke tahap 8. Jadi ada 8 tahap dalam siklus Krebs. Dan kita lihat yang dihasilkan setiap tahap itu ya, tahap 1 sitrat, tahap 2 isositrat, tahap 3 adalah alfa ketoglutarat ya, NADH sama CO2. Kemudian tahap 4 itu akan menghasilkan NADH, CO2 ya, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu untuk setiap tahapnya ya. Namun dalam hal ini tentunya saya akan memberikan clue-clue ya. Clue-clue ini artinya tidak ya biar kalian belajarnya itu lebih ini ya, lebih ngena gitu ya dari nantinya untuk menjadi bahan penyusunan soal ya. Karena tentunya kalau terlalu luas ini akan membuat bingung malahan ya. Jadi saya coba kerucutkan bagian-bagian apa yang memang menjadi poin-poin penting yang harus kalian kuasai. Ya, sebetulnya dengan saya memberikan setiap pertanyaan ya untuk sesi diskusi seperti ini, itu kalian sudah bisa mengambil kesimpulan. Oh, yang penting-penting tuh yang mana sih? Ya bukan berarti yang lain nggak penting ya, tapi paling tidak ada penekanan-penekanan yang memang harus kalian kuasai secara spesifik dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah itu tujuan saya sebetulnya sekaligus memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan. Karena sebetulnya saya tidak akan jauh-jauh dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada saat sesi tanya jawab. Dan ngena gitu ya, jadi tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kalian juga menjawabnya juga lebih fokus. Oke. Itu sebagai informasi ya, biar kalian bisa lebih jeli lagi dari setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan ya berkenaan dengan tahap-tahap siklus Krebs gitu ya. Jadi tadi itu ada 8 ya. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini bisa bisa ditentukan dulu ya setiap dari tahapnya, proses terjadinya di mana, kemudian enzim yang terlibat apa, yang dihasilkan apa. Jadi ada 3 poin yang harus kalian kuasai ya untuk setiap tahapnya. Saya tidak menuntut kalian untuk menghafal setiap reaksi yang terjadi, tidak. Tapi paling tidak kalian tahu setiap tahap itu proses terjadinya di mana, ya. Kemudian enzim yang terlibatnya itu apa saja,
yang dihasilkan apa? Kan kita pengen tahu yang dihasilkan juga. Jadi nanti setiap tahap itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nanti sesuatu yang baru akan digunakan di tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Sesuatu yang baru akan digunakan di tahap berikutnya lagi dan seterusnya sampai selesai. Jadi kita tidak bisa terpotong-potong. Jadi setiap tahap itu akan menentukan apakah hasilnya sesuai atau tidak digunakan untuk tahap berikutnya. Jadi tidak mungkin tahap 1 terskip, tahap 2 terskip gitu ya, nggak mungkin. Jadi semuanya itu saling estafet gitu ya. Bahan-bahannya itu ibarat kata kalau mau distribusi kayak orang jualan gitu ya, dari pabrik, kemudian nanti dari toko-toko kecil gitu ya, atau grosiran gitu kan, ini supaya enak aja kalian memahaminya. Kemudian ke pedagang-pedagang besar, ke pedagang-pedagang kecil ya, baru ke konsumen. Jadi jangan sampai terputus siklus itu tadi ya. Dan bahannya ini tidak boleh digantikan dengan yang lain. Jadi harus sesuai untuk mendapatkan energi yang diharapkan. Ya, karena memang tubuh kita tanpa ada energi tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan sekarang ini kita diberikan tubuh yang sehat, yaitu karena salah satu asupan dari nutrisi yang itu nanti menentukan energi itu oke gitu ya. Tapi kalau dari energinya aja kita terjadi gangguan ya tentunya akan mempengaruhi kesehatan dari tubuh kita. Ya, semoga bisa dipahami ya gambaran yang saya berikan. Baik, yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti yang berikutnya disusulkan 5 tahap terlebih dahulu atau 5 langkah terlebih dahulu ya. Di sini ini bisa di list saja ya namanya. Tadi terakhir Widya, kemudian selanjutnya adalah Teresia ya, Teresia. Kemudian kembali lagi ke Vivi. Kemudian Putu. Kemudian Desak Made dan kembali ke Teresia lagi. Oke. Oke, silakan. Siapa yang ya ini untuk yang pertama Teresia silakan. Baik Bu, jadi siklus Krebs itu yaitu nomor pertama yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksalat asetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kemudian yang kedua Vivi silakan. Baik, Bu. Tahap yang kedua selanjutnya sitrat dikonversi menjadi isositrat dengan bantuan enzim alkonitase. Konversi ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu dehidrasi cis-akonitat dan rehidrasi yang menghasilkan isositrat, Bu. Cukup. Oke, yang ketiga Putu Sukma silakan. Baik, yang ketiga itu tahap isositrat mengalami dehidrasi membentuk okalosuksinat dengan adanya enzim isositrat dehidrogenase. Isositrat dan NAD oksalosuksinat dan ketoglutarat CO2 plus NADH plus H terikat enzim terjadinya dekarboksilasi menjadi ketoglutarat yang juga dikatalisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. MN2 plus atau Mg2 plus merupakan komponen penting reaksi dekarboksilasi. Oksalosuksinat akan tetap terikat pada enzim sebagai intermediate dalam keseluruhan reaksi. Sudah cukup, Ibu. Oke, kemudian siapa lagi tadi? Widi ya. Baik Bu, selanjutnya tahap 4 itu alpha-ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif melalui cara yang sama dengan dekarboksilasi oksidatif pirufat.
yang kemudian nantinya diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alpha ketoglutarat dehidrogenase yang akan menghasilkan CO2 yang kedua. Sudah, Bu. Oke. Tadi yang kemudian yang tahap nomor 5 tadi Teresia ya, silakan. Baik Bu, yaitu tahap 5. Kemudian suksinil CoA diubah menjadi suksinat. Lalu dibantu dengan enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2 plus dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Oke, baik. Ya, ini adalah gambaran ya, gambaran dari setiap tahap apa saja yang perlu kita pahami ya. Artinya dalam hal ini kalian harus bisa memilih bagian-bagian penting ya yang harus ditekankan begitu. Misal tahap pertama ya, proses apa saja yang terjadi di tahap yang pertama ini ya. Jadi pada tahap yang pertama itu terjadi kondensasi awal asetil-CoA ya dengan oksaloasetat ya, ini asetil-CoA itu kan dari tahap glikolisis ya membentuk sitrat. Nah, itu ya, itu ada tahap yang pertama. Lalu enzim terlibat apa? Setiap tahap itu pasti ada enzim yang berperan ya. Kenapa? Karena enzim ini sebagai katalisator mempercepat reaksi. Jadi kalau tanpa adanya enzim semua itu akan berjalan dengan lambat ya. Artinya ini semua butuh cepat karena energi itu kan dibutuhkan setiap saat ya. Jadi tidak boleh tertunda hanya karena tidak ada enzim yang akhirnya reaksinya menjadi lambat. Nah, oleh karena itu di setiap tahap itu pasti ada enzimnya. Nah, enzim tahap pertama itu apa? Sitrat sintase. Itu adalah enzim yang pertama. Lalu yang dihasilkan apa? Kalian kalau lihat reaksi seperti ini, ya, ini asetil-CoA plus oksaloasetat. Ini adalah bahan awal. Dan H2O ini bahan awal, ya. Kemudian kalau ada tanda panas seperti ini berarti akan menghasilkan apa reaksi tersebut. Jadi gampang saja ya kalau ditanya yang dihasilkan apa ya berarti sitrat dan CoA. Inilah yang nantinya akan diteruskan ke tahap berikutnya atau tahap kedua. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian tahap kedua, apa yang terjadi? Proses apa? Ya, ini proses sitrat yang diperoleh dari tahap yang pertama ini akan dikonversi menjadi isositrat. Nah, itulah tahap yang kedua. Oleh enzim apa? Enzim akonitase. Yang mana akonitase ini mengandung Fe atau besi dalam bentuk protein besi sulfur. Nah, ini kalau secara spesifiknya itu terjadi dua tahap ya, ada dehidrasi menjadi cis akonitat ya, ada rehidrasi menjadi isositrat. Nah, apa yang dihasilkan dari tahap ini adalah isositrat. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga apa yang terjadi? Isositrat ini akan mengalami dehidrogenase menjadi oksalosuksinat. Dengan enzim apa? Enzim isositrat dehidrogenase. Ya, apa yang dihasilkan? Nah, ini alfa ketoglutarat, CO2, NADH dan hidrogen. Inilah yang dihasilkan di tahap ketiga. Itu. Nah, kemudian tahap keempat ya, karena yang dihasilkan tahap keempat tadi adalah ketoglutarat, alfa ketoglutarat, maka di tahap keempat ini alfa ketoglutarat akan dijadikan bahan utama. Ya, di mana alfa ketoglutarat itu akan mengalami dekarboksilasi oksidatif ya, melalui cara yang sama dengan dekarboksilasi oksidatif pirufat ya, dengan kedua substratnya berupa alfa keto. Ya, apa yang dihasilkan di sini? Suksinil-CoA, CO2A dan NADH. Ini adalah yang dihasilkan dari tahap keempat. Gitu ya, cara untuk bisa lebih memahami gitu ya. Kalau kalian mau belajar secara lebih ya saya persilahkan, tapi paling tidak saya memberikan arahan untuk mempelajari setiap tahap-tahap dari siklus Krebs ini cukup dari tabel yang saya berikan ini ya, proses terjadinya ya, apa saja yang terjadi, enzim yang terlibat gitu ya, yang dihasilkan apa. Gitu.
sampai tahap-tahap berikutnya. Oke, tahap kelima ya, sampai tahap kelima. Nah, tahap kelima ini hasil dari tahap keempat tadi, suksinil-CoA ya. Jadi adanya perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Jadi hasilnya adalah suksinat. Enzimnya apa yang terlibat? Enzim suksinat tiokinase. Jadi ada 3 ya, proses terjadinya, kemudian enzim yang terlibat, yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah suksinat, ATP, dan CoA. Ini adalah tahap yang ke-5. Oke. Nah, kemudian tahap yang ke-6. Nah, tahap yang ke-6 ini ada 1 langkah ya, tapi dia ada 3 proses, tapi tetap dalam 1 tahap ke-6. Ya, makanya saya bagi nih supaya tidak terlalu banyak. Ya, jadi tahap ke-6 itu ada 3 poin ya. 1, 2, dan 3, tapi tetap dalam tahap yang ke-6. Jadi ada 3 mahasiswa di sini. Tadi terakhir Teresia ya. Kemudian siapa? Balik ke awal lagi ya. Vivi. Kemudian Satmade. Kemudian Putu Sukma. Nah, tuh. Oke, silakan yang tahap ke-6 bagian A, Vivi, tahap ke-6 bagian B adalah Desak Made, kemudian bagian C adalah Putu Sukma. Oke, silakan. Sama ya, proses terjadinya di mana, enzim yang terlibat apa, yang dihasilkan apa. Silakan. Baik Ibu, proses yang ke-6, suksinat menjadi funarat dengan 3 proses. Proses yang pertama, suksinat dimetabolisir melalui reaksi dehidrogenasi, diikuti penambahan air menghasilkan kembali oksaloasetat. Sukinat ditambah FAD, lalu menghasilkan fumarat dan FADH2. Baik, selanjutnya setelah proses suksinat, fumarat terbentuk sebagai hasil dehidrogenasi. Fumarat hidrates mengkatalisir penambahan air pada fumarat untuk menghasilkan malat, di mana prosesnya yaitu fumarat ditambah H2O akan menghasilkan L-malat. Baik, yang ketiga, malat dikonversikan menjadi oksaloasetat dengan katalisator berupa enzim malat dehidrogenase, suatu reaksi yang memerlukan NAD. Kemudian malat ditambah NAD menghasilkan oksaloasetat dan ditambah NAD sama dengan H. Sudah Ibu. Oke. Oke, itu tahap yang ke-6 ya. Tadi sudah disebutkan semua. Jadi yang pertama adalah perubahan suksinat menjadi fumarat. Yang kedua fumarat jadi L-malat ya. Ketiga L-malat jadi NADH. Gitu. Jadi ada 3 ya. Jadi dalam 1 tahap itu ada 3. Baik, ada suksinat menjadi fumarat ya, fumarat jadi malat ya, malat jadi oksaloasetat gitu. Tapi dalam 1 tahap yang sama. Baik, untuk selanjutnya ya. Nah, setelah tahap ke-6 ini, sebentar. Oke. Jadi tadi di awal tadi kan sudah disebutkan ya, adanya perubahan dari asetil-CoA menjadi oksaloasetat. Itu adalah siklus Krebs. Ya, jadi dalam hal ini sudah selesai ya tahap siklus Krebs-nya. Lalu kalian harus bisa mengambil kesimpulan di setiap tahapnya. Ya, jadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ya siklus Krebs dari tempat terjadinya di mana, input itu artinya bahan utamanya apa, kemudian produk akhir atau yang dihasilkan apa. Ya, jadi dalam hal ini silakan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Ya, baik. Yang pertama glikolisis ya. Ini berarti Teresia ya. Kemudian dekarboksilasi oksidatif Vivi.
Kemudian putus sukma. Silakan yang glikolisis, Teresia. Loh, suaranya kok belum masuk? Silakan. Teresia, ada? Vivi? Ada, Ibu. Oke. Berarti Vivi dulu aja. Silakan Vivi yang glikolisis, Vivi. Glikolisis tempat terjadinya di sitoplasma sel. Inputnya yaitu glukosa, produk akhirnya menjadi pirufat. Kemudian dilanjut. Ini siapa yang bisa bersuara ini? Desak Made bisa? Putus Sukma? Bisa, Ibu. Siapa ini? Putus Sukma ya? Yang dekarboksilasi oksidatif tempatnya di mana? Inputnya apa? Produk akhirnya apa? Oke, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yaitu tempatnya ada di matriks mitokondria. Inputnya ada di dua asam pirufat. Produk akhirnya 2 asetil CoA, 2 CO2, 2 NADH. Sudah, Ibu, cukup. Oke, kemudian yang siklus Krebs, siapa ini? Teresia, sudah ada suaranya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Jadi, siklus Krebs dari serangkaian proses respirasi aerob, pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan molekul CO2. Oke, baik. Kita lihat bersama-sama ya dari hasilnya. Jadi glikolisis ini merupakan tahap yang pertama ya. Jadi tempatnya ada di sitoplasma. Inputnya apa? Glukosa. Jadi bahan utamanya adalah glukosa. Kemudian produk akhirnya apa? Kita lihat di situ. Yang saya kasih warna biru itulah yang nantinya akan diteruskan ke tahap berikutnya. Tapi setiap tahap itu tidak hanya menghasilkan apa yang nanti akan diteruskan, tapi juga ada bahan lain yang dihasilkan. Ya, misalkan di sini glikolisis ya itu akan menghasilkan ATP, kemudian akan menghasilkan asam pirufat dan NADH. Nah, nanti yang akan diteruskan ke tahap berikutnya adalah asam pirufat.
untuk masuk ke siklus Krebs. Namun harus melalui tahap dekarboksilasi oksidatif dulu, di mana tempatnya adalah di matriks mitokondria, ya. Jadi dia dari sitoplasma masuk ke matriks mitokondria. Kita tahu bahwa mitokondria itu merupakan organela sel. Ya, jadi dia harus menembus dinding sel dinding dari organela tersebut. Jadi dia akan masuk ke dalam ya untuk melangsungkan proses dekarboksilasi oksidatif. Apa yang dihasilkan? Apa yang dibutuhkan asam pirofat dari produk yang pertama untuk menghasilkan apa? Asetil-CoA ya, karbon dioksida dan NADH sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Kemudian asetil-CoA itu akan dimasukkan ke siklus Krebs. Ya. Jadi siklus Krebs juga itu masih terjadi di matriks mitokondria ya. Makanya kalau kalian pernah belajar tentang sel ya, apa sih fungsi mitokondria gitu ya? Itu nanti banyak yang menyampaikan untuk menghasilkan energi ya atau mendapatkan ATP ya ini. Kenapa? Karena proses ini terjadi di dalam mitokondria, di matriksnya gitu. Nah, inputnya apa? Hasil dari dekarboksilasi oksidatif, yaitu asetil-CoA. Produknya apa saja? ATP, CO2, NADH, dan FADH. Baru nanti tahap ini masuk ke transport elektron. Baru nanti kita akan mentotal berapa ATP yang dihasilkan dari tahap respirasi aerob ini, dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ya, siklus Krebs sampai transport elektron. Apakah ATP hanya dihitung dari yang tertera ATP ini saja? Ya tidak. Karena NADH ini pun juga bisa dikonversikan menjadi ATP. Ya, FADH pun juga bisa dikonversikan menjadi ATP. Berapa konversinya? Nah, nanti akan ada penjelasannya. Ya, jadi total ATP-nya tidak hanya dari yang sudah tertera ATP tidak, tetapi dari NADH pun juga bisa dikonversikan menjadi ATP, meskipun kita tahu kalau NADH sama FADH itu tidak bisa langsung digunakan sebagai energi. Harus ada proses perubahan dulu menjadi ATP. Gitu ya. Jadi kita bisa mempelajarinya itu secara step by step-nya. Baik, kita sudah masuk tahap yang terakhir, yaitu tahap transport elektron. Jadi transport elektron itu bisa kita lihat ya, ada beberapa poin yang harus dijawab, pengertiannya apa, tempat terjadinya di mana, apa itu FHDH2, dan apa itu NADH. Jadi ini menjadi bagian yang penting untuk mempelajari transport elektron. Jadi kalau kalian belum paham ini, maka akan sulit untuk mempelajari tahap yang terakhir, yaitu tahap transport elektron. Oke, silakan di sini saya butuh 2 mahasiswa ya. Jadi untuk menjawab masing-masing 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mahasiswa 1 menjawab 1 dan 2, mahasiswa kedua menjawab 3 dan 4 ya. Baik, tadi sampai mana tadi yang terakhir ya? Teresia ya yang terakhir ya. Iya, Bu. Oke, berarti di sini Vivi. Ibu Widi belum. Oh, Widi belum ya? Siapa tadi? Desak Made ya. Kemudian Putu udah belum? Sudah, Ibu. Udah ya, berarti Vivi ya. Desak Made sama Vivi. Oke, silakan dua-dua dijawab. Baik, Ibu. Transport elektron itu merupakan tahapan yang mengubah FADH dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi energi yang dapat digunakan tubuh yang berupa ATP. Tempat terjadinya yaitu di krista, yaitu membran dalam di mitokondria. Selanjutnya, FADH sendiri merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Fungsinya sendiri adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Sementara NADH merupakan salah satu bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. NADH
mendapat koenzim aktif dari vitamin B3, sebutan bagi molekul NAD+, yang tereduksi dengan penambahan 1 atom hidrogen. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita lihat satu persatu ya. Tahap transport elektron. Ya. Apa itu? Nah, itu kan pengertiannya ya. Jadi sebetulnya tahap ini tuh bisa dikatakan tahap yang menentukan ya. Berapa sih ATP yang dihasilkan dari sekian banyak proses itu tadi ya. Nanti dijumlahkan setiap tahap-tahapnya tentunya. Dalam hal ini dari pengertiannya kita bisa lihat ya bahwasanya tahap transport elektron itu adalah proses yang mengubah ya FADH2 yang itu dihasilkan sebelum-sebelumnya itu dan NADH yang juga dihasilkan sebelum-sebelumnya ya dari glikolisis, dekarboksilatif oksidatif, ya siklus Krebs itu menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Tadi kan saya bilang energi yang bisa nantinya bisa dipanen atau bisa gunakan itu tidak cuma yang tertera ATP. FADH pun juga bisa. NADH pun juga bisa. Jadi tidak ada yang sia-sia yang dihasilkan. Tetapi harus diubah dulu menjadi energi ATP melalui tahap transport elektron. Sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir yang terjadi di bagian krista. Jadi tidak di matrik ya, krista, mitokondria. Membran bagian dalam lagi. Jadi masuk ke dalam lagi dari mitokondria. Jadi di sini molekul yang menjadi inputan itu adalah NADH dan FADH yang merupakan hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Ya. Kemudian FADH itu apa? Jadi kepanjangannya adalah flavin adenin dinukleotida. Ini merupakan salah satu bentuk energi juga, tapi belum bisa digunakan secara langsung. Nah, oleh karena itu perlu diubah ya dalam bentuk ATP itu tadi sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Itu. Nah, kemudian yang NADH itu apa? Kepanjangannya dulu ya. Nikotinamida, adenosin ya, diklonotida hidrogen. Ya kalian nggak usah ngapalin panjangnya ya, cukup NADH gitu aja. Yang penting tahu gitu. Ini juga sama, merupakan salah satu bentuk energi yang belum bisa digunakan secara langsung oleh tubuh, gitu. Ya. Nah, kemudian perannya apa? Jadi perannya ini sebagai koenzim aktif dari vitamin B3, ya salah satunya. Nah, selain itu juga molekul lain yang ikut terlibat atau ikut berperan ya seperti oksigen ya, koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C dan sitokrom A ini juga terlibat dalam proses transport elektron gitu. Nah, bagaimana cara perubahan FADH itu tadi menjadi ATP? Itu semua ada prosesnya masing-masing. NADH pun juga sama, ada prosesnya masing-masing juga. Jadi tidak disamakan antara proses perubahan FADH menjadi ATP dengan proses NADH menjadi ATP. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pertama ya, pengubahan NADH menjadi ATP. Bagaimana caranya? Dan akhirnya bisa ketemu berapa ATP yang dihasilkan dari satu molekul NADH. Nah, di sini pertanyaannya, jelaskan proses pengubahan NADH menjadi ATP berdasarkan skema yang di atas ini. Nanti yang selanjutnya baru FADH. Oke, di sini silakan. Tadi yang terakhir siapa tadi? Terakhir tadi Vivi, Bu. Oke, berarti yang kedua Desak Made ya? Tadi sama Desak Made, Bu. Jadi Oh, Putu berarti. Oke, silakan Putu. Oke, baik Ibu. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan ke NAD yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Yang kedua, elektron dari koenzim
Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Yang ketiga, kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Sudah cukup. Yang keempatnya, kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Yang ke-6, kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron. Terakhir, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. 7 pada akhirnya untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi sudah bisa diambil kesimpulan ya, bahwasanya NADH pun juga bisa digunakan sebagai energi dalam bentuk ATP. Tapi memang harus melalui tahap transport elektron dulu. Ya, di mana kita bisa melihat juga hasilnya kan lumayan besar tuh. 1 NADH bisa menghasilkan 3 ATP. Jadi kalau 2 NADH ya tinggal dikalikan saja, berarti 6 ATP dan seterusnya. Nah, sebab sekarang kalian yang harus bisa memahami adalah prosesnya. Ya. Jadi proses yang pertama bahwasanya ketika terjadi tahap transport elektron itu akan diawali dengan penguraian NADH, ya ini kan inputan ya. Jadi bahan utamanya NADH menjadi NAD+. Ya. Yang akhirnya NAD+ ini nanti akan melewati protein 1. Nih, ini protein 1. Yang kemudian dikirim ke koenzim Q. Nah, pada saat elektron itu melewati kompleks protein 1, ya, itu akan dihasilkan atom hidrogen di atasnya ini, tertulis di atasnya ini. Ya. Jadi ketika dia melewati protein 1, maka akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Simpen dulu ya, 1 gitu. Nah, kemudian lanjut dari elektron dari koenzim Q ini di bawah melewati kompleks protein 3. Ya, ini kan 1, ini 3. Ya. Nah, kemudian akan menuju ke sitokrom C. Nah, ini. Nah, saat melewati protein 2, protein 3, ya, maka akan dihasilkan satu atom hidrogen. Save dulu di sini. Berarti sudah ada 2, ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan. Dari sitokrom C ini, ya, kemudian saat dia melewati matriks, ya, kemudian dia akan masuk ke protein keempat. Ya, kemudian pada saat ini juga akan dihasilkan atom hidrogen 1 lagi. Berarti jumlahnya sudah 3. Nah, itu ya. Jadi perjalanannya seperti itu. Nah, kemudian dari sitokrom C ini, ya, kemudian dia akan masuk ke dalam matriks. Ini kelanjutannya yang tadi ya. Kemudian akan melewati apa ini? ATPase. Ya, jadi dari ATPase ini setiap atom hidrogen itu yang masuk itu akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Nah, kemudian elektron hidrogen yang ditangkap ini tadi, 3 ini tadi ya yang dihasilkan. Nah, itu akan menghasilkan apa? Molekul air dan H2O di sini nih. Atau H2O ya, molekul air atau H2O. Ya. Jadi dalam hal ini oksigen yang digunakan pada tahap aerob itu gunanya nantinya akan menjadi penangkap elektron. Jadi kalau nggak ada oksigen maka tidak akan bisa ditangkap elektron-elektron itu tadi. Sehingga tidak akan terbentuk energi tentunya. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya jumlah ion hidrogennya itu ada 3.
Berarti apa? Setiap satu NADH itu akan diubah menjadi 3 ATP sesuai dengan atom hidrogen yang dihasilkan. Yang itu nanti apa? Akan menghasilkan molekul air dan H2O. Gitu ya. Jadi itulah kenapa pada saat kita melakukan proses respirasi aerob itu kita bisa menghasilkan uap air. Ya, karena apa? Karena memang hasilnya itu tadi ya ada H2O gitu. Nah, ini untuk yang NADH. Nah, sekarang yang FADH apakah sama 3 juga atau berbeda? Ini nggak boleh disamakan ya. Kalau NADH tadi adalah 3 ya. 3 ATP, 1 NADH-nya. Sekarang kalau FADH berapa ATP setiap satunya? Setiap satu molekul FADH berapa ATP? Gitu. Perjalanannya seperti apa? Apakah sama dengan sebelumnya? Nah ini. Baik, silakan di sini tadi Putu ya yang sudah menjawab. Berarti siapa lagi nih? Teresia, Bu. Teresia. Oke. Silakan. Jadi FADH2 yaitu kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan 1 atom hidrogen. 2, setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP AC yang mengubahkan ADP menjadi ATP. Selanjutnya elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Terus? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Berbeda dengan yang NADH tadi ya. Ini jumlah hidrogen yang dihasilkan dia lebih sedikit, tidak 3 tapi 2. Ya. Sebentar. Oke, jadi bahan inputannya adalah FADH2 ya. Ini juga sama tadi kan NADH ya. Jadi ini FADH yang nantinya akan diuraikan menjadi FADH+ ya. Jadi elektronnya nanti akan masuk ke protein 2, bukan 1 ya. Kalau yang NADH kan 1. Ini masuk ke protein 2. Kemudian ke koenzim Q ya, ini. Jadi protein 2-nya di sini. Koenzim Q lalu dia masuk ke sitokrom C. Nah, saat melewati protein 3 ya, itu akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. 1 ya, kita saving gitu. Nah, kemudian dari sitokrom C ini nantinya dia akan masuk ke matriks dan melewati protein 4. Akan dihasilkan 1 hidrogen. Saving ya, 1 lagi berarti 2 ya. Nah, pada saat dia sudah melewati protein 4 ini, maka dia akan masuk ke tahap ATPase. Apa itu ATPase? Di mana atom hidrogen itu akan mengubah ADP menjadi ATP. Nah, kemudian elektron ini akan bereaksi dengan ion H+ ya yang dihasilkan tadi ya, kemudian akan membutuhkan yang namanya oksigen. Ketemulah dia dengan ion H+ menjadi H2O. Jadi pertemuan antara ion H+ dengan oksigen akan menghasilkan air. Nah, kemudian karena jumlah ion H-nya ini ada 2, maka dapat disimpulkan bahwa setiap satu molekul FADH itu akan dihasilkan 2 ATP. Jadi kalau 2 FADH ya berarti 4 ATP dan
seterusnya. Ya, jadi tahu bedanya NADH dan FADH. Prosesnya pun walaupun secara perjalanannya itu sama, tetapi ada beberapa perbedaan-perbedaan ya, dia masuk ke protein berapa. Kalau yang NADH itu dari 1, 2, 3 itu memasuki protein 1, protein 2, protein 3. Tapi kalau untuk yang FADH itu tidak melalui protein 1 tapi masuk ke protein 2, 3, dan 4. Tapi di protein 2 itu tidak dihasilkan hidrogen. Jadi hanya dihasilkannya pada saat melewati protein 3 dan protein 4. Oleh karena itu hanya yang dihasilkan hanya ada 2 saja. Gitu ya. Makanya kenapa FADH itu lebih kecil dibandingkan dengan yang NADH. Jadi selisih 1 ATP gitu. Oke, ini adalah kesimpulan dari tahap transport elektron ya, pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. Nah, berarti kita sudah bisa menyimpulkan di sini. Ini tadi yang glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs sudah ada yang menjawab tadi ya di slide-slide berikut sebelumnya. Nah, sekarang yang transport elektron ya. Tempatnya di mana, inputnya apa, hasilnya apa. Oke, di sini yang belum kebagian sama? Tadi udah Teresia terakhir ya. Berarti kembali ke Vivi. Silakan Vivi. Silakan Vivi. Iya, Ibu. Pada transport elektron tempatnya di membran dalam mitokondria atau krista, inputnya 10 NADH dan 2 FADH2, produk yang dihasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Oke, baik kita lihat ya. Jadi ini sebetulnya nanti bisa kita ambil kesimpulan ya. Untuk transport elektron, di mana tempatnya? Ya, ini di membran dalam. Jadi di bagian dalamnya lagi ya. Kalau siklus Krebs itu kan di matriksnya. Nah, ini bagian dalamnya lagi atau kita kenal sebagai kristal ya. Nah, apa yang diinputkan ya di situ? Hasil-hasil dari yang di atas ini. Kita hitung saja. NADH ada berapa, FADH ada berapa ya dari glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs. Nah, hasil NADH-nya ada 10. Nah, 10 berarti kalau satu NADH-nya itu adalah 3 ATP, berarti dikali 3. Berarti ada 34 ATP yang dihasilkan dari transport elektron. Nah, kemudian FADH yang dihasilkan berapa? Ada 2. Ya, berarti dikalikan berapa ini? 2 ya. Berarti 4. Berarti 30 ditambah 4, berarti 34. Oke, sudah clear ya. Kemudian hasil H2O-nya ada 6. Nah, di sini yang dapat disimpulkan untuk transport elektron saja itu jumlah ATP-nya dihasilkan 34 ATP. Ini yang paling besar di sini. Karena konversi dari NADH dan FADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya. Lalu kita total. Berapa totalnya ATP-nya ya? Ini yang glikolisis 2. Dekarboksilasi nggak ada ya. Kemudian yang ini 2 ATP, yang ini 34 ATP. Jadi totalnya ada 38 ATP yang dihasilkan dari tahap metabolisme karbo aerob. Namun itu bukan hasil akhir. Karena kita lihat lagi di transport elektron tadi itu kan dia memasuki yang disebut sebagai krista. Nah, ketika masuk ke dalam krista itu dia butuh energi. Makailah energi yang tersedia di situ sebanyak 2 ATP. Berarti dapat disimpulkan dari total keseluruhannya 38 dikurangi 2 jadi 36. Berarti kalau ditanyakan hasil akhirnya dari tahap metabolisme karbohidrat aerob itu adalah 36 ATP. Gitu ya. Jadi bisa dipahami perjalanannya gitu ya dari glukosa jadi ATP itu sangat panjang sekali yang terjadi dalam tubuh. Tapi kita benar-benar tidak apa ya, tidak bisa melihat itu satu step per stepnya.
karena memang di dalam tubuh kita dan terjadinya dalam waktu yang cepat. Tapi inilah sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Prosesnya tuh serumit itu untuk mendapatkan ATP, itu ya, sejumlah 36 ATP. Nah, itu untuk yang respirasi yang aerob. Nah, sekarang bagaimana kalau yang anaerob? Namun dalam hal ini bisa digambarkan ya untuk yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ya, karena kita juga bisa kok melakukan proses respirasi anaerob tanpa adanya oksigen, ya, yang kita kenal sebagai fermentasi homolaktik, yang itu terjadi di dalam otot, ya. Ketika otot kita itu kekurangan energi pada saat kita aktivitas berat, ya, olahraga gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan energi banyak, itu biasanya tubuh kita akan melakukan proses respirasi anaerob, ya. Ada efek sampingnya, ya, bukan efek samping ya, hasil sampingnya yang juga akhirnya menimbulkan efek samping gitu ya, yaitu asam laktat, ya, penumpukan asam laktat yang itu nanti bisa kena di dalam tubuh kita itu kayak ngerasa pegel ya, linu-linu atau apa gitu. Tapi itu hanya sementara saja. Setelah semuanya sudah hilang ya kembali ke normal lagi. Tapi bukan berarti patah tulang atau apa, tidak ya. Itu hanya ada penumpukan asam laktat di dalam otot kita. Gitu ya. Jadi tahapannya kita lihat ya, glukosa menjadi asam pirufat ini juga terjadi di dalam anaerob. Ya, makanya antara anaerob sama aerob itu sama-sama melalui tahap glikolisis sampai dia terbentuk asam pirufat. Namun bedanya kalau pada aerob itu akan masuk ke siklus Krebs. Tapi kalau pada anaerob itu tidak masuk siklus Krebs. Ya, jadi prosesnya sangat simpel sekali. Jadi karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa akan diubah menjadi asam laktat lalu akan dihasilkan ATP. Ini kalau terjadi pada otot manusia. Sedangkan kalau terjadi pada proses fermentasi alkohol yang itu misalkan seperti pembuatan tape gitu ya. Nah, itu glukosa itu akan diubah menjadi etanol ya. Dan kemudian akan diubah menjadi energi sebanyak 2 ATP. Nah, kalau kalian lihat hasil energinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ini tadi. Jumlahnya ada 36 ATP, sedangkan kalau untuk respirasi anaerob itu hanya 2 ATP saja. Ya, istilahnya sebagai ini aja sih, dalam kondisi yang tidak diinginkan daripada kondisi manusianya drop gitu ya karena kekurangan energi, maka dibutuhkanlah tahap metabolisme anaerob. Tapi tidak selalu ya, karena memang menjadi utamanya adalah yang aerob gitu. Tapi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu juga bisa melakukan proses respirasi anaerob yang itu terjadi pada otot gitu. Oke, mungkin itu ya yang dapat kita sama-sama pelajari ya untuk metabolisme karbohidrat, di mana kita sudah kelar ya, sudah selesai untuk yang karbohidrat ya, dari tahap glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif ya, siklus Krebs, lalu transport elektron ya. Jadi untuk pekan depan kita sudah masuk ke bab baru lagi ya, bukan lagi tentang karbohidrat. Oke, karena kita sudah 2 pertemuan ya, jadi pekan depan persiapkan untuk kuis ya. Jadi kuisnya materinya tentang karbohidrat ya, dari awal sampai akhir. Itu nanti insya Allah akan saya laksanakan setelah sesi Zoom untuk sesi diskusi materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab pekan ini ya. Nanti untuk materi berikutnya akan saya sharekan insya Allah agar kalian bisa menyimak materi itu dengan baik dan tentunya bisa disimak terlebih dahulu ya, jangan sampai enggak sama sekali gitu, karena nanti kalian akan bingung menjawabnya seperti apa. Paling tidak kalian sudah ada gambaran dan sesuai gitu, karena saya pengen kalian belajarnya itu terfokus dengan materi yang saya berikan.
Jadi tidak ambil dari Google yang nanti takutnya kalian salah persepsi, salah pemahaman, akhirnya nggak nyambung ya. Karena di sini saya mencoba untuk kalian paling tidak mempelajari jalur yang sudah saya berikan dulu ya. Kalau mau menambah wawasan, menambah pengetahuan boleh buka-buka Google atau buku boleh, tapi paling tidak yang utama dulu kalian kuasai, yaitu dari materi saya dulu kalian kuasai, karena tentunya ini menentukan pemahaman dan itu nanti yang akan memudahkan kalian untuk menjawab soal, ya. Ini semoga bisa dipahami. Jadi kuncinya adalah kalian harus menyimak terlebih dahulu materi yang saya berikan. Kalau belum disimak, saya yakin akan bingung ya mau menjawab apa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama.